Black Clover Chapter 354. Judul kali ini adalah Hari Penghakiman. Chapter sebelumnya kita melihat sebuah pesta yang diadakan di negeri matahari setelah mereka mengalahkan naga berkepala 5. Asta bersama Ryuzen dan lainnya merayakan pesta tersebut. Setelah mereka merayakan itu semua, keesokannya mereka berlatih lagi selama 3 hari sebelum serangan Lucius di kerajaan Clover. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara Asta kembali ke kerajaan Clover. Dan bab kali ini dimulai dengan Lucius bersama paladinnya menuju kerajaan Clover. Hari penghakiman telah tiba. Lucius berkata, "Mari kita mengambil langkah pertama menuju perdamaian dunia." Yang baru saat ini dia mengambil langkah dengan beberapa paladinnya. Kita bisa melihat kerajaan Clover di depan mereka. Persiapan yang dilakukan kerajaan Clover, penduduk telah dievakuasi ke alam bangsawan dan mereka membentengi perbatasan. Negara-negara tetangga juga diperingatkan seperti kerajaan Speed, kerajaan Herd, dan kerajaan lainnya. Terlihat semua kesatria sihir Clover sudah menunggu di depan, siap menyambut serangan Lucius, termasuk Yuno bersama Kapten Vagens dan kapten-kapten lainnya sedang menunggu Lucius. Sementara Yami sedang berbicara dengan Carlotte. Carlotte meminta maaf kepada Yami karena menghindari Yami selama beberapa hari terakhir dan mengatakan bahwa dia akan melawan pertempuran dengan tidak melibatkan perasaan pribadinya dan dia hanya akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Yami dengan bercanda mengatakan tidak ada yang mengkhawatirkannya dan memanggilnya dia putri berduri sama seperti sebelumnya. Lalu Yami memberitahu Carlotte, saat pertarungan selesai, karena kau tidak bisa menahan minumanmu, bagaimana kalau minum teh dan ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Sedangkan Jack terlihat berbicara sendiri, bahwa dia mengatakan datanglah padaku, aku akan mencabik-cabiknya. Serangan dimulai kali ini, terlihat Lucius tersenyum dan di belakang Jack ada sebuah cahaya yang jatuh dari langit. Seseorang yang terlihat seperti Nax datang. Jack menyuruhnya pergi dari tempat itu. Tapi terlambat, lalu menyadari ternyata itu bukan Nax, tapi dia adalah Morgans sebagai paladin. Dengan kelengahannya membuat Jack kehilangan lengannya dan terlihat perut Jack berlubang akibat serangan magic ringan dari Morgan. Terlihat tampilan paladin Morgan bertanduk seperti tanduk Lucifugus, sedangkan Yami yang melihat teman lamanya hadir terkejut melihat Morgan. Morgan mengatakan kepada Yami, Yami sudah lama tidak bertemu. Yami terkejut sampai rokoknya terjatuh. Di tempat lain, Vermilion berhadapan dengan paladin Morris. Morris mengatakan beruntunglah yang akan terkena seranganku. Lalu Mariolona menjawabnya, tidak masalah itu apakah masalah kecil atau masalah besar. Aku akan memanggangnya. Lalu kita pindah tempat, terlihat Nozel memasang wajah terkejut dan mengatakan ibu. Dia memasang wajah yang tidak disangka-sangka. Ternyata tepat di hadapannya adalah sosok ibunya yang berubah menjadi paladin. Dia adalah Asyar, paladin. Asyar berkata, bagaimana kau bisa mengalahkanku, aku dengan bentuk ini. Sementara para warga melihat sebuah cahaya menembus langit yang mendung. Seorang anak yang tidak tahu apa-apa mengatakan, bidadari saat Lucius muncul di atas. Terlihat banyak paladin yang berterbangan di langit seperti burung-burung yang sedang menari. Dan di akhir bab, terlihat Lucius, dia berkata, ayo kita menuju ke dunia kebahagiaan. Oke, teman-teman, chapter kali ini akhirnya serangan Lucius dimulai. Lucius menyerang kerajaan Clover bersama paladin-paladinnya. Di sini terlihat paladinnya yang ia bawa tidak sedikit. Ada banyak paladin yang berterbangan seperti burung di langit. Namun di chapter ini kita hanya diperlihatkan beberapa paladin saja. Contohnya paladin Morris, paladin Morgan, dan paladin Asyar. Sementara di kerajaan Clover dan kerajaan-kerajaan lainnya sudah mempersiapkan semuanya, termasuk evakuasi warga agar terhindar dari serangan Lucius. Jadi di sini yang diserang bukan hanya di kerajaan Clover saja, kerajaan Speed, kerajaan Herd,
dan kerajaan lainnya. Terutama di kerajaan Clover, Lucius lebih mengutamakan menyerang di sana. Para kesatria sihir sudah berada di garis depan untuk menyambut serangan dari Lucius. Menariknya, di sini adalah Lucius mengubah atau membangkitkan sosok salah satunya dikenal Yami, yaitu Morgans. Ini sudah diberitahu oleh Ryu sebelumnya di chapter sebelumnya, bahwa Lucius sudah bisa membangkitkan kesatria setingkat paladin yang menyerang negeri matahari. Padahal Lucius saat ini masih belum bangkit sepenuhnya. Lalu secara mengejutkan, Morgan yang kita kenal baik dan teman lama Yami, dia menjadi paladin dan dia yang membuka serangan. Ini semua mengejutkan bagi kesatria salah satunya Yami. Yami tidak menyangka dia akan menghadapi teman lamanya. Dan serangan Morgans membuat Jack terluka parah di mana perutnya berlubang dan lengannya putus. Ini semua karena Jack belum siap dengan serangannya. Dia pikir yang dia lihat adalah Nex, tapi dia adalah Morgans. Sementara Silva akan menghadapi ibunya sendiri, yaitu Aesir. Ini akan menyulitkan keluarga Nuzel untuk harus menghadapi ibunya sendiri yang menjadi paladin atau menjadi musuh mereka. Di chapter ini kita masih belum melihat anggota Black Bull lainnya, hanya melihat Yami saja. Kemungkinan anggota Black Bull saat ini masih mencari cara untuk keberadaan Asta atau mengembalikan Asta ke Clover. Dan mereka pastinya akan datang terlambat, dan terlambatnya tersebut mereka bakal membuat perubahan dalam kondisi pertempuran. Oke, sampai di sini dulu untuk review manga Black Clover. Sampai ketemu lagi di review manga-manga selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.